Halo, selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali kami dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua. Saya Yuni Rumbarat bersama tim redaksi telah menyiapkan sejumlah berita menarik dan aktual untuk Anda. Berikut 3 berita utama kami. Diduga korsleting listrik, 2 rumah di Entrop, Kota Jayapura terbakar. Menko PMK dan Kepala BNPB pantau langsung penyaluran bantuan untuk korban kelaparan di Puncak. Ombak mencapai 3 meter, nelayan di Binaloka, Merauke tidak berani melaut. Persis di belakang PRT. 2 rumah yang terletak di pinggir kali Hanyaan Entrop, Kota Jayapura, Kamis kemarin terbakar. Warga berusaha memadamkan api, namun tidak berhasil karena rumah terbuat dari kayu yang mudah terbakar. Api akhirnya bisa dipadamkan petugas yang didukung 3 mobil pemadam kebakaran dan 1 mobil damkar milik Lantamal 10 Jayapura. Saksi Rosalina Waroy mengatakan saat itu ia sedang mencuci piring di dapur dan mendengar teriakan cucunya. Ketika ia keluar, ia melihat percikan api di meteran listrik. Saya ke belakang, saya cuci piring di depan ke rumah depan. Saya ke anak lagi di rumah di belakang, saya cuci piring. Sambil saya cuci piring begini, sulit api. Api sudah menyala. Dong berteriak tapi saya tidak dengar. Karena di belakang. Anak kecil ini dia lari ke depan, dia mau main sini tapi karena api di atas api dia lari. Takut. Dia takut kembali ke belakang. Ke belakang langsung saya peluk. Dia mau datang kita keluar di pintu lagi sudah tidak ada. Karena pintu cuma satu ini saja. Akhirnya kita lari ke belakang terus sampai di sana baru kita keluar di celah situ keluar. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran itu, namun pemilik rumah terpukul karena sebagian harta benda tidak bisa diselamatkan. Arthur melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Bantuan untuk korban kelaparan di Kabupaten Puncak terus berdatangan. Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhajir Effendi dan Kepala BNPB Ledjen Suharyanto memberikan bantuan yang diserahkan secara simbolis di Bandara Timika. Menko PMK rencananya langsung menuju distrik Sinak untuk bertemu warga yang kelaparan dan kini mengungsi di 3 distrik di Kabupaten Puncak. Namun karena cuaca buruk, Menko PMK dan Kepala BNPB membatalkan penerbangan. Rencananya hari ini Menko PMK dan Kepala BNPB akan terbang menuju Sinak. Menko PMK juga memantau langsung pendistribusian bantuan di gudang Bandara Timika. Muhajir berjanji membangun gudang lumbung pangan di Kabupaten Puncak untuk menangani kelaparan yang diperkirakan berlangsung hingga 7 bulan mendatang. Dalam cuaca, standar dari sisi keamanan Pak Bupati sudah Pak Bupati Kabupaten Puncak sudah memberikan jaminan. Dan saya mohon kerjasama semua pihak bahwa ini karena betul-betul dalam rangka untuk menangani mereka yang berkesusahan, mohon tidak ada gangguan sama sekali. Ini betul-betul untuk menyelamatkan saudara-saudara kita yang ada di 3 distrik ini khususnya agar betul-betul terlepas dari bencana yang sangat tidak kita inginkan. Kita tadi sudah diskusi dengan Pak Panglima, dengan Pak Bupati, dan juga Kepala BNPB untuk mencari alternatif solusi yang permanen. Kami yakinkan untuk masyarakat yang terdampak ini logistiknya terpenuhi. Diangkut oleh pesawat dari Timika ke Gandumwe, karena itu yang lebih dekat. Walaupun setiap hari hanya bisa 1 sorti itu, tergantung cuaca. Dan itu sekali ngangkut ada 900 ton, ulangi 900 kilo. Mudah-mudahan, dan sekarang barang yang ada yang sudah sampai di sasaran juga sudah ada, bantuan dari Kemensos, bantuan dari Panglima TNI sudah ada di lokasi sasaran. Sebelumnya, bantuan juga datang dari Kementerian Sosial, TNI, dan Pemkab Puncak. Bantuan dikirim ke lokasi yang terletak kurang lebih 9.000 kaki di atas permukaan laut. Namun banyak kendala, khususnya cuaca, sehingga pendistribusian bantuan hanya dapat dilakukan 1 kali penerbangan. Dari Mimika, Papua Tengah, Igobat Momolin melaporkan.
2 batalion prajurit yang akan bertugas di perbatasan Indonesia dan Papua New Guinea tiba di Merauke menggunakan KRI Tanjung Kambani. Mereka akan bertugas di tempat yang baru menggantikan pasukan pengamanan perbatasan yang sudah berakhir masa tugasnya. Sebelum berangkat ke pos, prajurit pengamanan perbatasan melakukan upacara militer di Pelabuhan Yosudarso, Merauke. 2 batalion Pamtas akan bertugas di 2 wilayah. Itu dia dari 726 Tamalatea, ini dari Kodam 14 Hasanuddin. Satu lagi dari Batalion Raider Khusus 111, ini tempatnya di Aceh sana. Jadi dari Aceh datang ke Papua, dari ujung ke ujung. Tugasnya saya kira sama, jadi kita menjaga, intinya melaksanakan tugas pokok TNI Angkatan Darat dalam rangka menjaga kedaulatan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia di darat. Jadi nanti implementasi dari tugas itu diturunkan dalam perintah operasi dari Kodam 17 Cendrawasih. Jadi perintah operasinya yang sudah berlaku dari awal tahun 2023 ini. Jadi ini adalah melanjutkan dari Satgas 725 dan Satgas 511 yang sebentar lagi akan purna tugas. Sebelum bertugas mengamankan perbatasan, prajurit dibekali pemahaman wilayah, termasuk memahami budaya dan adat istiadat masyarakat setempat. Sebagai prajurit, mereka juga diminta peka pada persoalan kesehatan di tengah masyarakat, seperti penularan penyakit, misalnya malaria. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Penularan HIV di Merauke, Papua Selatan saat ini kian mengkhawatirkan. Tidak hanya jumlah kasus yang bertambah, namun HIV juga menular ke kalangan pelajar dan mahasiswa. Pusat Kesehatan Reproduksi Rumah Sakit Umum Daerah Merauke kembali mengumumkan 3 pelajar dan 4 mahasiswa tertular HIV. Mereka terdiri dari perempuan dan laki-laki. Kepala Pusat Kesehatan Reproduksi RSUD Merauke, Dr. Inge Silvi mengatakan pelajar dan mahasiswa itu tertular HIV akibat seks bebas. Menurutnya, kondisi ini sangat memprihatinkan dan harus menjadi perhatian serius seluruh pihak. 2023 ada sebanyak 3 pelajar yang positif HIV dan untuk mahasiswa ada 4. Mahasiswa 4 ya? Ya. Nah kalau untuk pelajar ini mereka statusnya sekolah SMA apa SMP dok? Ada yang SMP, ada yang SMA. Laki perempuan? Ada laki dan perempuan. Dan Nah, 3, tiga. laki 2, perempuan 1. Perempuan jadi Iya. 3 semua ya? Iya. Nah, kalau yang mahasiswa dok? Mahasiswa juga ada laki-laki dan perempuan. Perempuan. Iya. Nah secara umum mereka artinya tertular ini dari apa dok? Tetap dari hubungan seksual. Ya, jadi hubungan seksual yang beresiko. Artinya mereka melakukan hubungan seksual tanpa pelindung dan mungkin salah satu dari pelajar tersebut ya berhubungan dengan ya mereka yang sudah terinfeksi HIV, lalu mereka berhubungan lagi sesama pelajar dan akhirnya bisa menularkan ke temannya tersebut atau ke pacarnya. Menurut hasil penelitian Pusat Kesehatan Reproduksi, seluruh kasus HIV di Merauke disebabkan hubungan seks bebas dan tidak menggunakan kondom. HIV merupakan penyakit menular, terutama melalui hubungan seks. Hingga saat ini HIV belum ada obatnya, namun pasien pengidap HIV bisa bertahan hidup dan hidup normal dengan mengonsumsi obat tertentu seumur hidup. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Cuaca di perairan Papua Selatan kembali buruk. Ketinggian ombak mencapai 3 meter disertai angin kencang sehingga membuat nelayan berpikir 2 kali untuk menangkap ikan. Saat ini nelayan memilih tinggal bersama keluarga, menunggu cuaca membaik. Untuk mengisi waktu luang, mereka memperbaiki perahu yang rusak akibat saling berbenturan dihempas ganasnya ombak. Salah seorang nelayan, Rahman, menyatakan hanya menghabiskan waktu memperbaiki perahu atau jaring ikan. Berapa lama tidak melaut ini? Ada 2 minggu. Dua minggu nih? Iya, kenapa? Itu perahu diperbaiki dulu. Diperbaiki dulu ya. Cuacanya buruk, masih buruk nih? Masih buruk. Apa? Ombak seberapa meter? Ombak. Angin juga. Jadi sementara tidak berlaut ini memperbaiki perahu ya? Ya. Kenapa perahunya bisa rusak Pak? Ya, ombak. Ombaknya. Oh, saling berbenturan ya? Ya. Kapan rencana keluar ini? Ya.
rencana cari ikan ini? Yang penting Cuaca ini, baik ya? Cuaca bagus ya. Baru keluar. Mata pencaharian nelayan sangat bergantung pada cuaca, dan mereka memperkirakan 2 atau 3 hari ke depan cuaca akan membaik dan mereka bisa kembali melaut. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Kelompok petani kopi Robusta di distrik Kemtu Gresik, Kabupaten Jayapura akan memanen kopi pada pekan depan. Di Kampung Yanbra, kelompok ini memiliki lahan kopi Robusta peninggalan Belanda seluas 7 hektar. Selama ini, masyarakat Kampung Yanbra mengolah sendiri hasil kopi secara swadaya dengan bantuan mesin produksi kopi dari pemerintah. Membuka lahan kopi secara swadaya sekitar 7 hektar. Dan kopi 7 hektar ini saat ini kami sedang mulai panen. Awalnya petani kopi ini mereka memang sendiri, tapi saya hadir melalui organisasi untuk membina sehingga mereka bisa memperoleh pasar yang jelas. Dan puji Tuhan untuk saat ini kami sudah memiliki pesanan-pesanan kopi yang masuk untuk siap membeli kopi kami, yang sudah menginformasikan akan beli sekitar 1 ton kopi dari petani kopi Robusta Green. Dan semua ini benar-benar hasil dari kerja keras secara swadaya oleh masyarakat petani kopi. Petani kopi di Kampung Yanbra Kamis kemarin dikunjungi polisi yang menjanjikan akan membawa kopi Robusta Kampung Yanbra untuk diperkenalkan ke dunia internasional. Sudah nampak kelihatan hasil. Beliau mencoba untuk melakukan memasarkan hasil tani beliau ke beberapa toko, dan itu sangat lumayan. Artinya bahwa hasil yang dari pengolahan kopi sudah cukup untuk beliau punya memenuhi kebutuhan beliau. Berawal dari itu, masyarakat sudah mulai sadar melihat bahwa wah, ternyata kalau kita bertani kopi ternyata lebih baik, lebih bagus manfaatnya, dan ini untuk generasi yang panjang, artinya bisa turun-temurun. Polda Papua juga berencana membawa kopi Robusta Kampung Yanbra untuk dipamerkan di setiap festival kopi di berbagai daerah. Dari Kabupaten Jayapura, Tim Liputan melaporkan. Puluhan advokat yang tergabung dalam Perhimpunan Advokat Indonesia, Peradisai Cabang Jayapura, resmi dilantik pengurus pusat Peradisai. Peradisai Pusat juga meresmikan Pusat Bantuan Hukum untuk Masyarakat Tidak Mampu. Pelaksana harian Gubernur Papua Ridwan Rumah Sukun mengapresiasi adanya Pusat Bantuan Hukum sehingga warga kurang mampu bisa tertolong dan mendapatkan pelayanan hukum yang sama. Saya berharap para advokat Peradi di bawah koordinasi DPC Peradi Suara Advokat Indonesia Kota Jayapura yang telah mendedikasikan keilmuannya dalam suatu pelayanan yang mulia dan terhormat dapat mempermudah akses keadilan bagi masyarakat Papua untuk memperoleh keadilan melalui pelayanan bantuan hukum yang bersifat pro bono atau cuma-cuma. Patra Zen meminta advokat atau pengacara yang baru dilantik untuk tidak melakukan perbuatan tercela dan melanggar hukum karena saat ini banyak pengacara yang terseret kasus korupsi. Kepengurusan ini bisa bermanfaat bagi masyarakat, terutama masyarakat pencari keadilan, tidak saja yang membayar, tapi yang miskin, papa, marginal terlupakan. Selain bermanfaat bagi masyarakat, tentu harapannya akan meningkatkan juga kapasitas dan keterampilan dari anggota. Ketua Peradisai Jayapura Anton Raharusun mengatakan akan menggelar berbagai kegiatan untuk meningkatkan kualitas advokat di Jayapura. Kita berharap di dalam kepengurusan maupun keanggotaan daripada Peradisai Suara Advokat Indonesia di Papua ini
memang harus benar-benar menjadi advokat yang bersih. Ya, tidak tersentuh dengan masalah-masalah mafia peradilan. Itulah sebabnya kami ingin segera, ya atas izin daripada Magketum dan juga Sekjen, untuk segera kita akan membentuk Dewan Kehormatan dan juga Dewan Pengawas Daerah. Supaya apa? Supaya bisa apabila ada laporan-laporan dari masyarakat terkait dengan advokat-advokat yang dalam tanda kutip nakal, maka bisa kita bawa ke Dewan Etik atau Dewan Kehormatan untuk dilakukan proses persidangan. Peradi juga mengingatkan para pengacara agar membantu warga miskin dan memperjuangkan keadilan. Arthur melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Warga distrik Sinak, Kabupaten Puncak tidak bisa menahan kesedihan ketika bantuan bahan makanan dan pakaian tiba. Suasana penuh haru karena warga daerah ini sejak beberapa minggu menderita kelaparan karena hasil panen mereka hancur akibat cuaca ekstrim yang melanda daerah mereka. Bencana kelaparan juga menyebabkan 6 warga 2 distrik meninggal dunia. Bupati Puncak Willem Wandik memantau langsung penyaluran bantuan, meminta pihak terkait memastikan agar bantuan sampai ke tangan warga di 2 distrik. 7.000 warga di 2 distrik kelaparan akibat hasil panen mereka hancur karena cuaca ekstrim. Kondisi diperparah karena lokasi sangat terpencil dan sulit dijangkau melalui udara maupun darat. Tim Direktorat Narkoba Polda Papua meringkus seorang pengedar ganja asal Papua New Guinea yang diduga bagian dari jaringan pengedar internasional. Polisi sudah lama mengincar pelaku dan akhirnya ditangkap saat sedang makan bersama 2 rekannya di Jalan Kelapa 2 Entrop, Distrik Jayapura Selatan. Dari tangan pelaku, polisi menyita 1 karung ganja dan ganja yang sudah dibungkus plastik berjumlah 132 bungkus. Kejaksaan Tinggi Papua menetapkan Sekretaris DPRD Papua Barat sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan APBD tahun 2021. Tersangka diduga telah mengkorupsi dana pekerjaan pemeliharaan halaman kantor Sekretariat DPR Papua Barat, anggaran belanja makan dan minum tamu pimpinan, serta alat kebersihan. Akibat korupsi tersebut, negara mengalami kerugian hingga 500 juta rupiah. Tersangka kini masih ditahan di Lapas Manokwari selama 20 hari mendatang. Polisi Pamong Praja Merauke merazia sejumlah tempat hiburan malam yang dicurigai mempekerjakan karyawan di bawah umur. Dalam razia tersebut, petugas mendapati pekerja di bawah umur di salah satu diskotik. Petugas meminta yang bersangkutan tidak bekerja untuk sementara waktu hingga penyelidikan selesai. Selain merazia pekerja di bawah umur, petugas Satpol PP juga menyegel 3 kafe dan 1 tempat karaoke di kawasan Seringgu Jaya karena beroperasi hingga pukul 3 dini hari melebihi waktu yang sudah ditentukan. Penyegelan ini diharapkan jadi terapi kejut bagi pengelola tempat hiburan malam agar tidak mengulangi perbuatannya. Mobil berpenumpang 13 orang ini terbalik di Jalan Trans Nabire, tepatnya di kilometer 52, Distrik Uapa, Kabupaten Nabire. Tidak ada korban jiwa dalam musibah ini, seluruh penumpang yang sebagian anak-anak menderita luka-luka. Mobil yang masuk ke jurang langsung terbakar.
Polres Dogiai, Provinsi Papua Tengah, menyelidiki kasus kebakaran 8 rumah dan 2 bangunan kantor pemerintah Dogiai di Kampung Kimupigi, Distrik Kamu. Namun dari hasil penyelidikan sementara, kebakaran pertama kali terjadi di kantor dinas pemerintahan di Kampung Kimupigi. Lalu tidak berapa lama, 8 rumah di Kampung Eki Manida, Jalan Trans Nabire Enarotali juga terbakar. Polisi belum bisa memastikan apakah ada unsur kesengajaan. Polisi menghimbau masyarakat agar tidak terprovokasi dan menyerahkan kasus ke pihak kepolisian untuk mengungkap peristiwa sebenarnya. Direktorat Polairut Polda Papua Barat menangkap 2 pelaku bom ikan yang beraksi di Pulau Senapan, Perairan Raja Ampat, Papua Barat Daya. Tidak hanya menangkap pelaku, polisi juga menyita perahu, 3 botol bom ikan yang belum terpakai, dan sejumlah peralatan lainnya sebagai barang bukti. Salah satu pelaku ternyata pernah ditangkap dalam kasus serupa. Bom ikan digunakan warga untuk menangkap ikan dalam jumlah besar dalam waktu singkat. Namun penggunaannya bisa merusak terumbu karang. Apalagi terumbu karang di Raja Ampat dikenal sebagai salah satu surga di bumi tanah Papua. Polres Merauke menangkap seorang operator bernama Kaitanus yang nekat mencuri solar dari kendaraan ekskavator milik perusahaan perkebunan tempat ia bekerja. Polisi menyita 6 jeriken yang berisi solar dengan total 180 liter. Selain Kaitanus, polisi juga menangkap Maximus yang menjadi penadah solar yang dicuri tersangka. Selain penadah, polisi memeriksa saksi, seorang sopir yang ikut memuat solar tersebut untuk dijual tersangka ke penadah. Dari hasil penyelidikan sementara, pelaku mengaku mencuri solar dari ekskavator selama 3 bulan terakhir, dengan total solar yang dicuri mencapai 1.600 liter. Tim penyidik Kejaksaan Tinggi Papua akhirnya menetapkan 3 orang tersangka kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas kredit modal kerja konstruksi Bank Papua Kantor Cabang Enarotali tahun 2016-2017. Akibat perbuatan ketiga tersangka, yakni kepala cabang dan 2 analis kredit Bank Papua, negara mengalami kerugian hingga 120 miliar rupiah. Setelah ditetapkan tersangka, ketiga mantan karyawan Bank Papua Cabang Enarotali langsung mengenakan rompi tahanan dan langsung ditahan selama 20 hari di Lapas AB Pura. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam Berita Papua hari ini. Saya Yunrum Barar bersama tim redaksi mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa. Wanyambe.